dari Bapak Ibu dosen terkait dengan tutorial pembelajaran daring di LMS Unida Cool. Saya melanjutkan tutorial yang sebelumnya yang sudah saya buat, yaitu tutorial terkait dengan bagaimana cara memasukkan materi dan bagaimana cara membuat daftar hadir atau absensi melalui attendance, yang memang ada beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan daftar hadir, yaitu menggunakan fitur attendance. Yaitu ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa masuk untuk bisa mengabsensi. Tutorialnya sudah saya buat. Nah, di dalam hal ini tutorial yang saya lakukan lagi, yaitu tutorial lanjutan terkait dengan bagaimana cara membuat tugas bagi Bapak Ibu dosen, memberikan tugas kepada mahasiswa di LMS Unida Cool. Karena tugas ini fitur-fiturnya itu menggunakan asesmen ya. Mungkin langsung saja seperti biasa Bapak Ibu, untuk masuk ke LMS Unida Cool, Bapak Ibu harus menggunakan username dan password. Nanti akan muncul gambar-gambar yang ada di layar ini. Nah, berikut nanti akan muncul juga kursus-kursus ya yang terkait dengan Bapak Ibu ajar di fakultas maupun di program studi. Saya masuk langsung ke mata kuliah yang saya ajar, yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi guru sekolah dasar. Kita klik, kita ambil yang kelas reguler. Nah, kebetulan saya mengajar di kelas reguler, di kelas pagi. Ada pagi 1A, 1B, dan 1C untuk di semester 5. Kita masuk ke semester 5. Ini ada beberapa kursus yang diajar oleh beberapa dosen mengajar di mata kuliah. Kebetulan saya mengajar di semester 5 program studi PGSD dengan mata kuliah model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melakukan aktivitas terkait dengan bagaimana memasukkan tugas, bagaimana membuat materi, bagaimana absensi, bagaimana nanti membuat soal UTS, terlebih dahulu di dalam fitur kursus Bapak Ibu hendaknya menghidupkan model ubah ada di pojok sebelah kanan. Nah, setelah dihidupkan akan tampil seperti ini fitur-fitur terkait dengan kursus, yaitu ada ubah. Nah, posisi ada di sebelah kanan. Kita langsung saja, mungkin karena memang saya ada pertemuan 2 dan 3, saya akan memberikan contoh pada pertemuan ke-4 Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk dalam tutorial ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih membuat tugas bagi mahasiswa dan bagaimana membuat soal UTS maupun UAS di fitur LMS. Sebelum kita membuat yang pertama membuat tugas kepada mahasiswa, terlebih dahulu Bapak Ibu harus mengklik ada tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya yang terletak di pojok sebelah kanan paling bawah. Kita klik, akan muncul fitur-fitur seperti ini.
Sebenarnya ada beberapa fitur ya terkait dengan fungsi dari kursus yang ada di Bapak Ibu ajar nanti, ada asesmen dan lain sebagainya. Nah, fokus untuk tutorial kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tugas yang ada di asesmen dan nanti akan membuat soal UTS atau UAS di fitur kuis. Yang pertama saya akan membuat tugas dalam fitur asesmen. Kita klik, nanti akan muncul fitur seperti ini. Jangan lupa nanti Bapak Ibu di dalam fitur asesmen ini untuk membuat tugas kepada mahasiswa, terlebih dahulu di dalam asesmen name ada tanda ini, Bapak Ibu tulis, misalnya saya ambil contoh karena saya mengajar di pembelajaran atau model pembelajaran PKN, saya akan tulis tugas pembelajaran PKN. Silahkan Bapak Ibu mau tulis tugas pembelajaran pertemuan keempat, boleh. Apa Bapak Ibu dosen juga bisa menulis tugas pembelajaran, bisa juga ditulis juga materinya di sini. Nah, setelah Bapak Ibu tulis, silahkan Bapak Ibu menuliskan deskripsi ya. Fungsi dari deskripsi ini banyak sekali, yang salah satu tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang tugas dari Bapak Ibu yang berikan kepada siswa. Contohnya kalau saya memberikan contoh, misalnya deskripsinya adalah buatlah atau kerjakan ya, kerjakan tugas di atas kerjakan tugas di atas dan dikumpulkan via LMS. Nah, silahkan Bapak Ibu memodifikasi terkait dengan deskripsi yang tujuannya adalah untuk memberikan arahan terhadap mahasiswa terkait dengan tugas Bapak Ibu yang hendak dikerjakan oleh siswa. Nah, kalau seandainya deskripsi ini kepengen Bapak Ibu tampilkan dan bisa dibaca oleh mahasiswa, jangan lupa untuk mencentang tampilkan deskripsi di halaman kursus. Selanjutnya Bapak Ibu boleh melihat ke bawah. Nah, ini fungsi additional files ini karena memang di fitur di LMS sekarang yang upgrade terbaru ini tidak bisa membuat folder atau mengupload folder-folder tugas atau soal-soal yang terkait dengan tugas yang hendak Bapak Ibu. Jadi kalau memang mau kepengen melakukan dengan ini diaplikasikan, yaitu dengan menggunakan Google Drive saja. Misalnya soal bisa Bapak Ibu ambil dulu soal yang sudah ada di dalam komputer atau laptop Bapak Ibu, dimasukkan ke Google Drive, ke email melalui Google Drive yang tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan. Yang pertama yaitu dimasukkan dulu ke Google Drive, ambil linknya, salin linknya dan kopikan di sini. Nah, itu bisa nanti mahasiswa bisa melihat terkait dengan tugasnya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan availability atau izinkan kiriman tugas ini. Bapak Ibu harus membuat ya kapan tugas ini akan dilaksanakan. Sambil contoh di sini tanggal 8 karena memang saya melakukan tutorial ini tanggal 8. Batas waktunya silahkan. Kalau untuk pembelajaran PKN saya di hari Rabu sebenarnya. Nah, cuman karena ini hanya petunjuk atau contoh, jadi saya lakukan di tanggal 8. Bapak Ibu boleh silahkan sesuaikan dengan jadwal perkuliahan yang dilakukan. Sambil contoh di sini jam 13 atau jam 1 siang. Batas waktu
waktunya silahkan Bapak Ibu menggunakan batas waktu ini sesuai dengan jam perkuliahan atau batas waktu dari perkuliahan. Biasanya kalau dalam hal ini terkait dengan SKS, biasanya kalau 2 SKS itu hanya 1 jam 30 menit. Saya ambil 1 jam 30 menit, jadi jam 14.30. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa melakukan batas akhir, tapi kalau memang sudah membuat di dalam batas waktu, sebenarnya ini tidak dilakukan juga tidak jadi masalah. Nah, untuk yang di bawahnya remit and grade by-nya lebih baik Bapak Ibu tidak usah diaktifkan ya, kosongkan saja, tidak diaktifkan. Nah, baru always subscription silahkan kalau memang jadwal pengaturan waktu ini Bapak Ibu mau tampilkan di dalam kursus dan bisa dilihat mahasiswa, tinggal diconteng saja atau dicentang saja. Oke, terkait dengan submission types, type atau submission type, nah Bapak Ibu boleh seandainya mahasiswa mengumpulkan dengan cara teks daring, jadi nanti mahasiswa itu menggunakan teks daring, silahkan tinggal dicentang saja. Dan apabila nanti mahasiswa mengumpulkannya dengan bentuk berkas, bisa. Nah, itu pilihan-pilihan dari Bapak Ibu yang hendak nanti dilakukan. Nah, ini ada beberapa pengaturan-pengaturan ya Bapak Ibu, termasuk dengan fact tipenya, apakah terkait dengan komentar umpan balik atau lain, saya tidak lakukan ini. Settingnya silahkan dilihat apakah untuk men-save-nya ini, tapi kalau saya tidak melakukannya. Nah, yang berikutnya adalah notification, saya juga tidak menggunakannya. Nah, ini terkait dengan pembatasan akses, karena sudah dilakukan di atas, jadi tidak perlu lagi. Nah, ini ada beberapa terkait dengan aktivitas, nah ini student dan lain sebagainya, silahkan Bapak Ibu lakukan kan. Nah, ini kompetensinya silahkan. Kita klik simpan kalau sudah merasa cukup. Nah, nanti akan muncul seperti ini di halaman kursus Bapak Ibu. Tinggal nanti mengklik tugas pembelajaran PKI-nya ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan melihat misalnya kan, akan melihat misalnya ini tersembunyi dari siswa karena memang tidak bisa dilihat siswa. Nanti ini jumlah siswa, kebetulan di saya di mata kuliah pembelajaran PKN itu berjumlah 23 orang. Nah, ini batas waktunya yang tadi saya sudah tentukan, yaitu mulai dari jam 1 sampai jam 2.30 atau setengah 3. Nah, ini waktu tersedianya sekitar. Nah, apabila Bapak Ibu mau melihat tugas-tugas mahasiswa yang sudah dikumpulkan dan untuk menilainya, Bapak Ibu bisa mengklik view all submission. Tinggal klik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini gambar-gambarnya. Nah, ini nama-namanya mahasiswa, ini akan muncul. Nah, nanti biasanya tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa dan dikumpulkan di dalam LMS ini akan muncul di fitur sebelah kanan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu lihat saja di sini apakah dia nanti berbentuk komentar, kalau memang daringnya itu dicentang ya pada awal tadi. Misalnya komentar, Bapak Ibu juga bisa membatasi berapa komentarnya, apakah 100 kata ataukah 50 kata, silahkan, tergantung dari Bapak Ibu memberikan tugasnya. Misalnya tugasnya hanya sederhana, yaitu membuat sebuah analisis, membuat sebuah rangkuman. Bisa juga 2 variasi yang nanti mahasiswa akan kumpulkan, apakah itu dalam bentuk folder yang memang dibuat oleh Word atau PDF akan ada di sini.
sini. Apakah dalam bentuk komentar juga akan muncul di sebelah kanan ini ya Bapak Ibu, akan muncul sini. Nah ini seperti ini. Nah kalau sudah Bapak Ibu melihat muncul dan Bapak Ibu koreksi, nanti Bapak Ibu juga bisa langsung menilai di penilaiannya di sini. Tinggal klik nilainya. Nah nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul nama-nama mahasiswa di atas sini. Tinggal kalau Bapak Ibu sudah baca, dan bisa juga nanti diupload satu persatu kalau di sini. Cuman kan ada beberapa yang memang di fitur ini tidak bisa untuk mengupload, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengambil linknya saja apabila mahasiswa mengumpulkan tugasnya via link yang tadi saya sebutkan. Tinggal linknya saja. Cuman memang kelemahannya tidak bisa langsung kita mendownload semua tugas mahasiswa. Kelemahannya di sini Bapak Ibu harus mendownload satu persatu dan memeriksa tugas yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, tinggal nanti kita lihat misalnya dari sini Bapak Ibu bisa langsung klik di sini untuk melihat, sebutkan saja namanya atau langsung di sini nanti akan berganti mahasiswanya. Nah, itu nanti akan dilihat semuanya daftar mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, seandainya kalau Bapak sudah mengupload atau mendownload tugas-tugas atau melihat tugas-tugas dari mahasiswa, Bapak Ibu langsung mengklik misalnya nilai dari mahasiswa itu berapa, apakah kisaran dari Bapak Ibu untuk bisa menilai tugas dari mahasiswa, apakah 80, apakah 100, silahkan, atau 70. Nah, barulah Bapak Ibu apabila kepengen melakukan umpan balik terhadap tugas-tugas mahasiswa, silahkan ditulis di komentar umpan balik. Misalnya contohnya adalah tugas yang kamu lakukan kurang perlu ada perbaikan dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu bisa antisipasi di sini. Nah, kalau sudah semuanya dilakukan misalnya nilai 70 dan 80, tinggal Bapak Ibu simpan perubahannya di sini. Kita coba simpan, dia akan muncul kan seperti itu. Disimpan, oke. Karena memang di sini saya belum ini, jadi memang belum tersimpan ya nilainya. Tapi ini salah satu cara Bapak Ibu untuk melihat tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Kita kembali ke tugas pembelajaran PKN. Nah, Bapak Ibu mungkin terkait dengan bagaimana cara membuatkan tugas yang oleh dosen dan dikerjakan oleh mahasiswa. Itu contoh terkait dengan tugas ya. Selanjutnya mungkin untuk tutorial berikutnya yaitu terkait dengan bagaimana membuat soal di LMS, yaitu terkait dengan apakah Bapak mau membuat evaluasi atau UTS atau UAS, bisa juga dilakukan di sini. Oke, mungkin itu terkait dengan tugas pembelajaran PKN ya, tugas pembelajaran yang Bapak Ibu bisa lakukan kepada mahasiswa. Apabila nanti kalau Bapak Ibu kepengen merubahnya, tinggal klik saja sebelah kanan sini ada mode ubah. Nah itu. Nah ini sebelum saya masuk ke bagaimana cara membuat soal, ada beberapa permasalahan Bapak Ibu yang sering terjadi karena saya juga pernah mengalaminya. Jadi sebelum biasanya tugas ini tugas ini ada beberapa mahasiswa yang Bapak Ibu sudah melakukan tugas kepada siswa, ada beberapa program studi yang pernah memberikan evaluasi kepada saya. Ada beberapa prodi itu yang mahasiswanya setelah diberi tugas ini tidak muncul di halaman LMS mahasiswa.
Nah, oleh sebab itu nanti ini tambahannya kalau sudah dibuatkan yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu jangan lupa mengklik sebelah kanan ubah. Di sini ada tombol sebelah kanan warna merah, itu klik, Bapak Ibu ubah. Jangan lupa. Nah, di sini ada pengaturan pindahan kanan dan lain sebagainya. Bapak Ibu klik menetapkan peran di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini banyak kejadian ya Bapak Ibu di beberapa program studi. Ada juga beberapa program studi yang sudah bisa langsung mahasiswanya melihat tugas-tugasnya. Ada juga beberapa program studi, contohnya di program studi saya di PGSD itu saya pertemuan yang ketiga, saya melakukan tugas, itu mahasiswa tidak muncul tugas-tugasnya. Akhirnya bagaimana cara mahasiswa itu bisa melihat tugas-tugasnya, yaitu tadi yang tadi saya jelaskan. Bapak Ibu ambil lihat di sebelah kanan pojok ada ubah yang tanda merah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu klik di sini, ada pengajar yang tidak mengedit, dan ada juga siswa. Di halaman ini siswa kosong. Kenapa sampai siswa itu tidak bisa melihat di halaman LMS mahasiswa tentang tugas Bapak Ibu? Karena memang mahasiswa belum di enroll. Apakah walaupun di TU sudah enroll, tapi peran di dalam mahasiswa tidak dicantumkan sebagai siswa. Makanya kalau memang ada permasalahan terkait dengan ini, Bapak Ibu bisa mencoba ini. Siswa, kita klik siswa. Mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan ini sinyalnya agak jelek, jadi loadingnya agak terlalu lama. Sambil menunggu. Jadi ini ada beberapa memang permasalahan-permasalahan terkait itu. Jadi memang dalam hal ini dari TU itu ada beberapa TU yang dibatasi. Akhirnya memang sebenarnya TU sudah mengenroll, tapi peran dari TU mengenroll itu di siswa tidak diberikan perannya. Maka akhirnya ada beberapa permasalahan terkait dengan bagaimana mahasiswa itu belum bisa masuk ke halaman LMS dan belum bisa melihat dari tugas-tugas dari dosen. Mohon maaf Bapak Ibu, ini lagi error. Oke, kita kembali masuk ke siswa. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebenarnya ini sudah bisa ya Bapak Ibu, cuman ada beberapa permasalahan. Kadang kalau kita lakukan ada beberapa program studi dalam pilihan pengguna hadir dan pengguna potensial ini, di kolom sebelah kiri ini ada beberapa kasus dosen ini kosong. Nah, kalau memang kosong, Bapak Ibu bisa mengklik sebelah kanan ini. Nah, kita copy, kita semuanya kita copy sampai ke bawah. Nah, setelah copy ini kita tambahkan. Nah, akan muncul biasanya di sebelah kiri, yaitu di pengguna hadir. Ada beberapa ya, tapi kalau memang sudah ada ya tetap dikopikan saja. Nanti akan muncul di sebelah kiri dari kolom yang hendak dikopikan ini. Sambil menunggu, kalau memang sinyalnya agak jelek di sini.
maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya lemot sekali. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, kalau sudah kita tambah akan muncul data seperti ini. Kita coba kembali. Ini sudah, berarti sudah terkopikan, sudah dipindahkan. Nah, nanti kita akan lihat ini sebelah sini, kembali ke daftar semua peran. Ini sinyalnya agak lemot sekali Bapak Ibu, jadi agak lama, mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya, karena ini ada sedikit tambahan. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini sudah ada siswanya 24 jumlah dari semua yang ada. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah pengajar yang tidak mengedit. Kita klik kembali. Nah, akan muncul sama seperti tadi yang pertama. Yang pertama itu kita mengklik nama mahasiswanya, kita copy, tapi di dalam pengguna hadir ini tinggal dosennya saja. Nah, ini nama saya, dosennya kita tambahkan sebelah kiri. Nah, akan muncul seperti ini, jadi dikembalikan. Nah, ini. Setelah itu selesai, kita kembali ke daftar semua peran. Nah, sudah ada semua. Ini nama dosen dengan nama mahasiswanya. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu. Setelah sudah dilakukan, insya Allah Bapak Ibu bisa langsung mengakses kan, dan mahasiswa bisa langsung melihat tugas yang sudah Bapak Ibu berikan terhadap siswa di kolom tugas nanti. Nah, ini ada beberapa permasalahan sih tentang permasalahan yang tadi saya jelaskan. Jadi ini memang permasalahan ini bukan tidak semua di program studi, tapi ada beberapa ya yang memang program studi yang mempunyai permasalahan ini. Jadi kalau memang Bapak Ibu memberikan tugas, terus nanti mahasiswa mengecek, nah ada keluhan, setidaknya melaporkan mahasiswa bahwa Pak Ibu, tugas dari Bapak dari Ibu atau Bapak ini tidak muncul. Nah, makanya kalau tidak muncul dan tidak bisa dilihat oleh siswa, Bapak Ibu bisa mengubahnya di sini. Ada kolom ubah tanda merah, tinggal klik yang tadi saya jelaskan. Oke, itu mungkin terkait dengan bagaimana cara membuat tugas di halaman LMS dengan menggunakan asesmen. Selanjutnya mungkin saya langsung saja, yaitu bagaimana cara membuat soal evaluasi atau soal UTS atau soal UAS di halaman LMS Unidakul. Sama Bapak Ibu caranya, yaitu hampir sama dengan tugas pembelajaran, yaitu Bapak Ibu melakukan pemberian tugas, sama ada di pojok sebelah kanan, tambahkan akun aktivitas. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyalnya agak ini lagi-lagi. Nah, kalau kita membuat soal UTS atau UAS, kita bisa lakukan menggunakan kuis ya. Kita klik kuisnya. Kita klik kuisnya, akan muncul gambar seperti ini. Silahkan Bapak Ibu nanti tuliskan soal evaluasinya itu, atau soal UTS atau UAS. Nah, saya ambil contoh di sini, nama untuk soal evaluasi atau soal UTS-nya saya tulis di sini UTS atau UAS pembelajaran
biasa Bapak Ibu juga hampir sama dengan tadi yang saya sudah jelaskan terkait dengan cara membuat tugas perkenalan. Silahkan konsep persalahan ini bisa ya, Bapak Ibu lakukan untuk memberikan penjelasan kepada mahasiswa terkait dengan soal-soal yang hendak diberikan. Nah, kalau contoh saya yaitu di dalam kolom perkenalannya itu kerjakan soal UTS ini dan kumpulkan via LMS dengan menggunakan link ya. Nah, silahkan Bapak Ibu apa saja yang Bapak Ibu hendak lakukan, misalnya di dalam kolom perkenalan ini yang fungsinya adalah tujuannya untuk menjelaskan kepada mahasiswa. Nah, kalau hendak biasa seperti biasa, kalau hendak kolom perkenalan ini kepengen ditampilkan dan bisa dilihat oleh mahasiswa, jangan lupa centang tampilkan deskripsi di halaman di atas. Nah, ini timingnya, waktunya Bapak Ibu bisa langsung lakukan. Misalnya kuis dimulai seperti apa. Jangan lupa sebelah kanan kalau memang masih belum bisa dibaca, diaktifkan kedua-duanya, kuis diakhiri. Nah, biasanya nanti Bapak Ibu bisa lakukan UTS itu tanggal berapa, UAS itu tanggal berapa, evaluasinya seperti apa. Sambil contoh tetap Bapak Ibu ya, karena memang ini hanya contoh, saya lakukan contoh kuisnya atau UTS-nya dilakukan tanggal 8 yaitu jam 13 atau jam 1 sampai dengan jam 14.30. Ini 13.00. Ini contoh ya. Time limitnya silahkan Bapak Ibu kalau mau langsung menggunakan time limitnya aktifkan. Berarti kalau jam 13 di sini disesuaikan yaitu 1 jam 30. Silahkan Bapak Ibu kalau mau 2 jam, 3 jam itu Bapak Ibu bisa lakukan dan langsung dibatasi di sini. Tapi kalau memang time limitnya Bapak Ibu tidak mau mengisi juga tidak jadi masalah, karena memang sudah ada timing di sini, yaitu kuis dimulai pada jam berapa atau tanggal berapa dan kuis diakhiri juga sudah ada batasannya. Jadi kalau memang di sini tidak isi juga tidak jadi masalah, tapi kalau memang kepengen mengisi silahkan disesuaikan dengan time limit yang sudah dibuat. Nah, ini when exhibit tipenya tidak usah diganti Bapak Ibu. Silahkan, bisa juga dua pilihan. Ini secara otomatis soal ini akan langsung dilihat otomatikal ya, termasuk ini juga sama. Nah, kalau saya menggunakannya open attempts otomatikal. Nah, ini kita coba nilainya. Silahkan kategorinya seperti apa Bapak Ibu guru, kategori dalam nilainya, karena memang ini tidak tersedia jadi tanpa kategori. Nah, nilai lulus silahkan Bapak Ibu lakukan nilai kelulusannya. Saya ambil contoh 10 saja di sini setiap persoal ya. Nah, ini percobaan menjawab diperbolehkan. Nah, kalau tidak terbatas nanti akan mahasiswa itu bisa menjawab berapa kali. Nah, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu menggunakan pilihan ganda, biasanya ada yang namanya soal uji coba dulu yang dilakukan oleh atau dites oleh mahasiswa. Bisa 1 kali, silahkan Bapak Ibu lakukan. Kalau esai juga bisa juga dilakukan oleh siswa. Misalnya tidak terbatas, apakah mau 3 kali, berapa kali, silahkan Bapak Ibu lakukan. Saya ambil contoh 1 saja di sini yang bisa dilakukan oleh mahasiswa percobaannya. Nah, yang berikutnya kita coba satu persatu. Ini layarnya tidak usah, kita tidak usah. Question behavior itu terkait dengan penilaian perilaku, jadi tidak usah dilakukan. Nah, yang paling penting adalah review option. Nah, ini ada beberapa item-item ya yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, biasanya kalau dalam review option yang dilakukan di dalam daring the item ini, biasanya ada beberapa variabel-variabel yang mesti Bapak hilangkan. Kalau memang Bapak Ibu mau centang semua, otomatis nanti soal jawaban benar, terus
dia bisa lakukan berapa kali. Nah, ini akan muncul. Nah, ini akan menjadi problem. Kok mahasiswa nanti bisa otomatis mahasiswa akan terus mengulang dan tahu, oh soal ini salah, oh soal ini benar, mahasiswa akan tahu. Nah, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu harus menghilangkan contengan ini. Biasanya kalau hanya sebatas mahasiswa itu mengerjakan saja dan bisa melihat nilai dan lembar soalnya, Bapak Ibu hanya mencentang yaitu the attempts dan tanda saja. Nah, ini apabila benar nanti tidak usah kita hilangkan umpan balik, khususnya kalau memang ada diskusi ya. Ini kita jawaban benar juga kalau lebih baik jangan usah karena memang nanti mahasiswa bisa melihat tuh, oh jawaban saya benar, jawaban saya salah. Nah, kalau untuk di esai tidak usah juga. Nanti silahkan Bapak Ibu mengkombinasikan soal melihat dari beberapa item ini, karena tergantung dari Bapak Ibu juga mau melakukan soal UTS-nya itu apakah menggunakan pilihan ganda, apakah jawaban singkat, jawaban benar, atau esai. Nah, kalau saya lakukan di sini ada 2 variabel, ada 2 yang saya centang. Satu lagi samakan. Oke, kalau sudah semua kita coba lagi yang ke bawah, tampilan. Ini rasa tidak usah karena ini terkait dengan tampilan gambar ya. Ini browser. Nah, ini yang tidak usah juga browsernya. Ada question itemnya, ini juga tidak usah. Umpan balik keseluruhan juga tidak usah. Saran termasuk pengaturan modul biasanya seperti apa, ini terkait dengan modulnya, halaman kursusnya. Nah, ini pembatasan akses karena sudah, kita juga tidak usah. Kita coba sambil melihat. Nah, kalau sudah rasa tidak perlu lagi, sudah kita lakukan, kita simpan dan kembali ke kursus. Boleh juga Bapak Ibu juga melakukan simpan dan tampilkan. Mohon maaf Bapak Ibu, agak sedikit error sinyal. Ini lagi. Ini sudah ya, kita isi. Tinggal. Nah, ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Sudah kita ini, tinggal kita langsung masuk lagi kalau sudah kembali. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu sudah melakukan yang tadi saya jelaskan, yaitu mengisi batasan waktunya, UTS UAS-nya soalnya seperti apa. Nah, setelah kita sudah lakukan semuanya, nanti kita klik kembali tadi seperti tadi, kita kembali, nanti tinggal kita klik saja kan, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, tinggal kita edit kuis. Nah, ini percobaan yang diperbolehkan 1 kali oleh mahasiswa. Nah, kuis ini akan dilakukan, bisa dibuka, yaitu tanggal sekarang tanggal 13, karena memang pengaturan seperti itu. Nah, maka di sini belum ada pertanyaan yang dimasukkan karena memang kita belum membuat soal di dalam kuis tersebut. Kalau memang hendak Bapak Ibu mau melakukan atau membuat soal ini, kita klik edit kuis.
akan muncul gambar seperti ini. Sebenarnya tutorial ini sudah ada sebelumnya, sudah saya lakukan, cuman akan saya lebih jelaskan lagi lebih detail karena memang ada beberapa permasalahan yang tadi yang dialami oleh program studi. Nah, jadi saya kembali untuk memberikan tutorial yang penambahan tutorial yang lebih lengkap. Oke, setelah muncul seperti ini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu di dalam melakukan pembuatan soal UTS dan UAS. Bapak Ibu bisa lakukan di sini tambah. Nah, misalnya Bapak Ibu hendak melakukan pertanyaan baru, ya tinggal klik. Apabila Bapak Ibu melakukan soal UTS atau kuis itu menggunakan kuis bank, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan data soal-soal itu di dalam laptop Bapak Ibu, supaya nanti kuis itu kita bisa ambil dan kita kopikan di sini. Nah, saya ambil contoh sebuah pertanyaan yang baru ya Bapak Ibu, nanti kita jelaskan di sini satu-satu. Nah, silahkan Bapak Ibu mengambil tipe-tipe soal yang ada di dalam fitur ini, apakah pilihan ganda, benar salah, matching, short answer, numerik, esai, dan lain sebagainya. Nah, saya akan mencoba di sini yaitu terkait dengan bagaimana membuat soal UTS dengan menggunakan fitur esai. Tinggal klik esainya, kita klik tambah. Ini cara membuat soal secara langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa klik sini nama soalnya, soal UTS atau UAS pembelajaran PKN SD. Nah, silahkan Bapak Ibu tulis di sini soalnya. Soal 1 nomor 1 saya ambil contoh karena ini secara langsung. Jelaskan konsep paradigma dalam pembelajaran PKN. Oke, yang kedua, silahkan Bapak Ibu sesuaikan soalnya. Kalau memang kepengen pertanyaan secara langsung, misalnya 2, apa, mohon maaf Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan dimensi ya, dimensi pembelajaran PKN. Oke, saya ambil contoh 2 saja Bapak Ibu. Ini terkait dengan pertanyaan secara langsung. Tanda pengaturannya silahkan Bapak Ibu mau sesuaikan 1, mangga. Umpan baliknya silahkan umpan balik ini dilakukan kepada siswa. Misalnya jawab pertanyaan UTS atau UAS tersebut dengan singkat. Oke. Untuk ID tidak usah dituliskan. Nah, ini ada beberapa format terkait dengan pengumpulan mahasiswa ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih terkait dengan formatnya, apakah menggunakan linknya atau memang di dalam link itu ada pilihan berkasnya. Silahkan Bapak Ibu lakukan, atau teks biasa non manuskrip dan lain sebagainya. Biasanya saya menggunakan kedua-duanya ya, yaitu bisa mahasiswa menggunakan link, bisa juga menggunakan pilihan berkas. Nah, yang teks yang diperlukan siswa untuk mengisinya, ya kita lakukan ya. Bukan. Nah, ini Bapak Ibu silahkan bikin ukuran kotak inputnya, apakah dalam bentuk 15, ada juga 5 baris, ada juga 20 baris. Silahkan dilakukan kotak dalam penulisan mahasiswanya, kotak inputnya. Saya tetap normal yang sudah ada di dalam LMS ini. Nah, izinkan lampiran. Nah, biasanya lampiran-lampiran itu biasanya
mahasiswa mengumpulkan dengan lampiran, gambar dan lain sebagainya. Saya tidak izinkan lampiran, membutuhkan lampiran juga tidak. Nah, ini jenis berkas yang dilakukan. Silahkan Bapak Ibu, seandainya KPM ada tambahan ya harus dilampirkan di sini. Nah, apakah tidak terbatas satu, otomatis secara langsung dia akan muncul di sini. Lampiran adalah opsional, silahkan Bapak Ibu juga bisa gantinya 1, 2 silahkan. Tapi saya menggunakannya izinkan lampiran, saya tidak. Jadi akhirnya di sini kosong ya Bapak Ibu. Oke, template responnya silahkan kalau memang template jawabannya seperti apa, silahkan Bapak Ibu isi. Apakah template jawaban yang benarnya 1, 2 kalau khusus pilihan ganda dan lain sebagainya. Kan kalau untuk esai tidak perlu, tagnya juga tidak perlu di sini. Nah, kalau sudah selesai silahkan simpan perubahan, klik. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu di sini soal yang sudah saya lakukan. Ini secara konsepnya adalah secara ini ya Bapak Ibu, soal dengan pertanyaan baru. Jadi kalau memang Bapak Ibu belum menyiapkan pertanyaannya di dalam laptop, kita tidak punya, Bapak Ibu bisa langsung membuat pertanyaan secara langsung di dalam pertanyaan baru. Nah, nanti secara otomatis mahasiswa akan melihat secara langsung. Nah, tinggal nanti di sini 10, 100 silahkan Bapak Ibu lakukan. Apakah kalau di dalam pertanyaan pilihan ganda bisa dikocok, misalnya Bapak Ibu soalnya ada 10, otomatis nanti soal yang 10 bisa pindah ke 1, pindah ke 2 dan ketiga, karena memang ini sudah dikocok. Nah, setelah sudah dibuat, saya membuat contohnya 2 soal, kita simpan di sini Bapak Ibu. Nah, otomatis sudah akan tersimpan. Nah, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu terkait apakah mahasiswa ini sudah bisa melihat. Saya sudah coba dengan konsep ini ya Bapak Ibu, nanti coba Bapak Ibu lakukan. Sudah saya cek ini, kenapa saya melakukan tutorial ini. Saya yakin insya Allah sudah bisa, mahasiswa sudah melakukan. Nanti terakhir nanti saya akan coba jelaskan, dan saya akan coba juga untuk masuk ke LMS untuk mahasiswa untuk melihat apakah soal ini bisa dilihat oleh mahasiswa. Itu ya terkait dengan pertanyaan secara langsung atau baru. Nah, baru yang Bapak Ibu bisa lakukan secara ketik, secara langsung di dalam LMS. Nah, yang kedua mungkin saya menggunakannya seandainya kalau Bapak Ibu punya data atau soal yang sudah disimpan di dalam komputer atau laptop Bapak Ibu bisa langsung aja from question bank, bisa itu. Nah, ini ada beberapa kan, ada the question quiz misalnya seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu juga langsung di sini saja melakukannya. Misalnya kita simpan. Kategori-kategorinya yang bisa dilakukan. Ibu yang tadi saya sudah coba, nah, nanti bisa juga kita lihat mencoba kuisnya di sini, mulai usahanya. Nah, di sini kita klik, nanti akan muncul. Nah, ini yang tadi saya sudah sebutkan Bapak Ibu. Nanti mahasiswa itu bisa mengklik sini jawabannya. Misalnya jawaban 1 apa? Kita klik jawabannya, jelaskan konsep paradigma dalam pembentukan PKN apa, kita jelaskan di sini. Kita langsung klik di sini, finish attempt, selesai. Nah, nanti kita bikin lagi usaha kedua, tulis soal yang kedua sampai berikutnya, sampai soal ketiga. Nah, ini waktu juga berjalan Bapak Ibu. Jadi nanti ini saya coba sebagai mahasiswa, Bapak Ibu sudah bisa masuk. Jadi nanti akan ditampilan mahasiswa ini seperti ini. Yang soal yang tadi saya buatkan terkait dengan soal membuat UTS dan UAS esai. Nah, contohnya kan yang tadi saya buat secara pertanyaan secara langsung, karena memang tidak ada tersimpan di dalam laptop Bapak Ibu, kita bikin secara langsung.
ada 2 soal yang tadi saya sudah jelaskan konsep paradigma soal 1, soal kedua. Nah, disinilah mahasiswa nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi mahasiswa akan melihat secara langsung 2 soal yang Bapak Ibu sudah lakukan atau contoh yang sudah saya lakukan. Tinggal mahasiswa sini jawab satu, misalnya sambil contoh jelaskan konsep paradigma dalam pembahasan PKN, yaitu civic, sambil contoh ya, literasi atau jelaskan paradigma dalam pembahasan PKN. Itu konsepnya satu. Mohon maaf Bapak Ibu, agak sedikit bermasalah ini sinyalnya. Ada masalah. Nah, ini sama, tinggal kalau sudah dijawab satu kita finish, sudah dijawab semua 1, 2 tinggal nanti finish. Nah, nanti Bapak Ibu nanti akan secara langsung melihat jawaban siswa. Nah, untuk esai ini perlu ada koreksi, berbeda dengan pilihan ganda, otomatis nilai-nilai yang pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang sudah diberikan kepada siswa, otomatis jawaban siswa terhadap pilihan ganda itu kan terekod secara langsung nilainya. Tinggal Bapak Ibu merekodnya dan menilainya, bisa dimasukkan di dalam rencana Bapak Ibu untuk menilai mahasiswa itu. Nah, ini karena memang belum dinilai, jadi ini harus kembali lagi ke akun Bapak Ibu dosen. Jadi nanti ulasannya seperti apa kita bisa lihat di sini. Tinggal Bapak Ibu nanti mencantumkan nilainya saja. Khusus untuk esai ya. Jadi di dalam esai ini Bapak Ibu harus menilai secara langsung. Lagi-lagi berbeda, saya jelaskan lagi bahwa berbeda antara esai dan pilihan ganda. Pilihan ganda itu secara rekod, secara langsung akan terekod, misalnya 10 soal, otomatis dalam satu soal itu di dalam tadi penilaian yang di bawah sebelum masuk ke ini, Bapak Ibu bisa menilai misalnya satu soal nilainya 10, berarti kalau 10 soal berarti 100, otomatis dalam soal pilihan ganda itu akan terekod bahwa mahasiswa, apabila mahasiswa melakukan mengerjakan soal UTS itu dengan benar, otomatis nilai akan 100. Jadi sudah memang aksesnya sudah terekod langsung dengan nilainya. Berbeda dengan esai itu mahasiswa hanya mengerjakan. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam tampilan Bapak Ibu dalam melihat soal UTS itu, Bapak Ibu akan mengecek kembali, harus mereview kembali, harus melihat lagi jawaban-jawaban mahasiswa. Akhirnya nanti Bapak Ibu bisa menilai secara langsung. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau sudah, itu mungkin terkait dengan soal bagaimana cara memasukkan soal UTS dan UAS dengan menggunakan fitur quiz ya. Yang tadi saya contohkan hampir sama sebenarnya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dosen itu mau menggunakan soal UTS-nya itu menggunakan pilihan ganda, apakah esai, apakah jawaban benar, hampir sama sistemnya yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu dengan langkah-langkahnya, yaitu terkait bagaimana time limitnya, waktunya, tugasnya seperti apa, UTS-nya seperti apa. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau secara pertanyaan secara langsung, Bapak Ibu langsung bisa mengklik soalnya secara langsung di dalam LMS. Nah, sedangkan kalau memang Bapak Ibu menggunakan view bank atau memang data soal UTS dan UAS-nya itu sudah ada di dalam laptop Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu kopikan soal yang ada di laptop itu, kita copy paste dan masukkan di kolom yang sudah disediakan. Hampir sama seperti itu. Numerik juga sama dan lain sebagainya. Cuman yang tadi saya jelaskan lagi perbedaannya, yang tadi saya sudah jelaskan pilihan ganda terekod langsung, sedangkan esai harus kita koreksi kembali dari jawaban mahasiswa. Kita sebelum saya tutup, kita kembali dulu ke pertemuan. Setelah kembali, sebelum saya tutup, lagi-lagi Bapak Ibu, ini
ada beberapa program studi yang memang sudah melakukan kegiatan UTS UAS itu tidak bisa dibaca. Sama hampir mungkin dengan tugas sebelum kita sebelum saya tutup hal ini, jangan lupa Bapak Ibu setelah sudah membuat soal UTS dan lain sebagainya, sudah membuat tugas-tugas soal UTS, sudah memasukkan soalnya, sudah membuat rangkaiannya, tata caranya, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengubah. Ubah ini ada di dalam kolom sebelah kanan, yaitu ubah tanda merah, kita klik lagi. Nah, jangan lupa menetapkan peran di sini. Untuk mengantisipasi Bapak Ibu, jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah membuat soal UTS-nya atau UAS-nya, pas di hari H-nya mahasiswa tidak bisa melihatnya. Nah, ini antisipasi saja. Jangan sampai terjadi nanti Bapak Ibu akan kewalahan karena memang dadakan sekali pemberitahuan mahasiswa, yaitu Bapak atau Ibu soal UAS-nya atau UAS-nya tidak bisa dilihat. Nah, langkah lebih baiknya sebelum Bapak Ibu membuat, terlebih dahulu harus mengklik seperti ini. Sama ya Bapak Ibu dengan yang tadi saya jelaskan pertama, kita klik siswanya dulu. Nah, walaupun sudah ada, alangkah lebih baiknya kita kembali kopikan saja semuanya. Untuk menjaga-jaga, kita tambah. Nah, ini sudah. Kalau sudah, kita kembali dulu ke setelah itu kita alihkan juga pengajar yang tidak mengeditnya, kita kembalikan juga hampir sama mungkin. Nah, kita klik nama dosennya di sini, kebetulan saya, kita klik. Nah, ini sudah Bapak Ibu, kita kembali ke dalam perannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini perannya sudah diisi semua. Pengajar yang tidak mengedit adalah saya, Pendi, dosennya, dan siswanya ini ada berjumlah 24, karena memang kebetulan mahasiswa di dalam mata kuliah saya berjumlah 24 orang. Nah, itu mungkin Bapak Ibu tambahannya. Sebenarnya tutorial ini hampir sama sih yang waktu itu tim Jikjar itu membuat di dalam pelatihan. Nah, cuman kemarin-kemarin ada beberapa permasalahan atau keluhan dari mahasiswa terkait dengan absensi, menggunakan attendance, tugas juga, karena saya kemarin sudah mencoba, saya membuat tugas kepada mahasiswa dan banyak keluhan dari mahasiswa bahwa mahasiswa tidak bisa melihat fitur tugasnya itu, dan saya mencoba, akhirnya dengan cara ini alhamdulillah mahasiswa bisa melihat fitur tugas. Nah, ini salah satu tambahan terkait dengan beberapa permasalahan dari pembelajaran daring Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu terkait dengan Bapak Ibu melaksanakan fungsi pengajaran di LMS ini. Jadi tambahannya hampir sama mungkin Bapak Ibu dengan video-video yang kemarin, yaitu terkait dengan pelatihan yang sudah dilakukan oleh Dikjar. Cuman penambahannya hanya sedikit tadi di kolom ubah. Setelah Bapak Ibu dosen sudah melakukan tugas, membuat soal UTS atau membuat daftar hadir, tinggal Bapak Ibu klik di sini ubah dan rekod kembali, simpan kembali di sebelah kiri nama mahasiswa dan nama pengajarnya. Insya Allah ini bisa berhasil karena memang saya sudah melakukannya di dalam tugas. Nah, cuman memang ada beberapa program studi saja yang memang terdapat permasalahan ini. Ya, terkait kemarin juga terkait dengan MKU juga hampir semuanya MKU, mata kuliah MKU itu tidak bisa melihat attendance, tugas pembelajaran. Nah, makanya saya buat tutorial ini, yaitu tutorial yang pertama sudah saya buatkan, dan yang terakhir ini tutorial ini terkait dengan cara membuat tugas dan UTS, yaitu tugas menggunakan fitur asesmen, sedangkan UTS dan UAS menggunakan fitur kuis. Mungkin itu saja untuk
tutorial kali ini Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan pengajaran terhadap mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.